Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah nur istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa durati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa baina wa mahadira wa jaddi wa janina wa al-masyaikhina wa malaikatil muqarrabin. Khususan badal kita wa khususan likatil salihah wa sabil hajah. Syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semua rahil kubur minal minad wal muslimin muslimat min masyariq rabiah khususan ila baina wa baikum syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu cici kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaqbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telepon kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri, cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Kita doakan selalu Allah SWT memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestin dan menghancurkan Zionis Israel lanatullah. Syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa amrana wa ahlul 'uqdatam min lisani qawlina radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qa'amati qiblata. Allahumma akrimna min qabli fahmi hurjina min adulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa yahmal malaikatul qarabin ilahana damaksudna wa ridha atina Muhammadan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin warahmatullahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa rasulillah wa ala washabihi wa ma wala la hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarraman para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan saudara kuasanya, datuk datin tuan dan ban yang dimulakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita berada di Ramadan ke-27. Alhamdulillah telah dipilih oleh Allah Ta'ala masih menjadi hamba yang istiqamah, terus meningkatkan ibadah kita. Dan memang sewajarnya lah tuan sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini kita perlu mengadakan checklist kembali. Kita adakan muhasabah, kita adakan satu penilaian pencapaian kita, KPI kita. Telah hampir 3 hari lagi kita berakhir, akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Adakah sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya? Karena sebenarnya tuan-tuan, di bulan Ramadan ini kita ulang kembali, kita mendapat anugerah atau hadiah langsung daripada Allah. 1 bulan 3 anugerah, 1 bulan 3 hadiah. Dan hadiah ini semua luar biasa. Karena bukan hanya diberikan, tapi akibatnya atau pengaruh daripada hadiah itu menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita ulang kembali. Hadiah pertama, diwajibkan kita berpuasa sepanjang bulan. Karena dengan puasa itu Allah akan menaikkan derajat kita, akan dinaikkan tingkatan kita. Naik pangkat atau naik derajat ini sesuatu yang menggembirakan. Baik waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, waktu bekerja, baik dengan government atau non-government, dinaikkan pangkat tuan-tuan, luar biasa. Kalau baik polis atau tentara itu, daripada kolonel jadi dari major menjadi kolonel, jadi lieutenant kolonel, jadi jenderal, masya Allah. Itu memakan masa berpuluh tahun tuan-tuan, dan penilaiannya ketat dan dinaikkan begitu.
Sedangkan Allah SWT memberi 1 bulan. Dengan puasa naik derajat dari mukmin menjadi muttaqin. Luar biasa. Bagaimana? Kita menikmati atau tidak? Kalau Tuhan dah bisa menikmati, alhamdulillah. Kalau belum, kita coba recall kembali. Jadi diam-diam petang nanti lepas balik daripada ngaji ini atau malam, ya Allah, apakah saya sudah bisa menikmati, mensyukuri nikmat yang Kau berikan pada kami? Merasakan nikmatnya puasa itu bagaimana? Cuman harus merasakan dong. Segala sesuatu kalau kita lakukan itu boleh dirasakan. Apa saja. Makan kita boleh merasakan. Perjalanan melihat keindahan dunia bisa merasakan kenikmatannya. Minum juga begitu. Puasa bisa harus merasakan. Apa nikmatnya puasa? Nah begitu. Jadi menjadi muttaqi itu anugerah yang pertama. Subhanallah. Anugerah yang kedua, nuzul Quran. Diturunkannya Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini kita tidak menjadi orang sesat untuk selama-lamanya. Subhanallah. Luar biasa. Al-Quran merupakan katalog, merupakan barometer, merupakan signboard, merupakan hala tuju, merupakan dustur yang dianugerahkan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Pada bulan yang lepas saya ingatkan satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, in aradtum aisa suhada wa mauta syuhada wan najata minan nar wa dhilla yamal har wal huda minad dhalalah fa atimu qira'atul Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisrun min syaitan wa rajhan fil mizan. Sedekah Rasulullah SAW. Luar biasa. Ini tawaran dari seorang rasul, seorang nabi. Bukan hanya ulama, ustaz, guru, presiden, perdana menteri atau orang besar. No. Utusan Allah menyebutkan yang arti lebih kurang, jika kalian ingin hidup bahagia, 1. Kedua, ingin mati syahid. Ketiga, ingin mendapat pelindungan dari kiamat. Keempat, ingin bebas dari api neraka. Dan kelima, ingin bebas dari segala kesesatan. Subhanallah. Ini suatu perkara sangat kita perlukan teman sekalian. Dan Nabi yang menawarkan. Terus apa selanjutnya? Beliau bersabda, fadimu qiraatul Quran. Langgengkanlah, istiqomahlah, berterusanlah kalian dalam membaca Quran. Nah, soalan kita pada diri masing-masing, gimana? Sudah khatam belum? Mestinya kalau orang cakna, tuan-tuan sekalian, Rajab khatam sekali, Syaban khatam sekali, Ramadan sekali atau 2 kali. Ini luar biasa. Ini Rajab tak baca pun, Syaban tak ada, Ramadan pun tak khatam. Tapi kalau minta, ya Allah masakan surga, surga ni mbahmu itu, surga nenek apa? Allah tu siapa? Pakcik anda ke? Ngawur aja. Mau pergi luar negeri pun bayar tiket mahal tuan sekalian. Mau masuk warung restoran terkemuka pun mahal. Mau masuk surga seenaknya sendiri. Apa kano ni? Nah, ini jualannya ricok kembali, kok kecek kembali. Dah betul atau belum baca Qurannya? Nah, setidak-tidaknya gitulah. Ini anugerah yang luar biasa. Sebab kalau Tuhan tidak memuliakan Quran, karena Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Di dunia kita baca, masuk kubur menjadi teman, di akhirat menjadi penolong. Itu Quran. Tapi kalau Tuhan abaikan, Quran akan menghancurkan kita, akan menghukum kita, mengheret kita masuk neraka. Hati-hati dengan Quran. Karena Quran itu punya 4 hak. Ini Tuhan harus paham ini. Dan diajarkan pada keluarga kita. Hak pertama, mesti baca. Datuk Datin, Tuan dan Tuan mesti membaca Quran. Kalau tidak, Quran akan tuntut pada kita. Setelah baca, hak kedua, pahami. Apa maksudnya Quran ini? Apa firman Allah itu? Apa maksudnya? Karena itu bahasa Arab, kita tak paham. Baca terjemahannya. Tak paham, rujuk pada guru kita, ustaz kita, pak imam kita. Sambil tadarus. Tak usah banyak-banyak, 1 hari 1 malam ambil 10 ayat cukuplah. Nah, membacanya jangan kurang 100 ayat. Sebab Sayyidina Umar sudah memberikan ucapan kepada kita,
Sesiapa yang tidak membaca Quran 100 ayat sehari semalam, dianggap biadab kepada Allah Ta'ala. Nah, kita mesti baca dengan cara apapun juga. Harus ada time schedule, ada timetable untuk membaca Quran. Time kerja ada, time pergi shopping ada, time pergi bazar ada, time makan ada, time masuk tandas ada. Takkan baca Quran tak ada. Nah, jangan sembrono dong. Jangan leke. Mesti ada masa khas untuk baca Quran. 100. Dan di antara 110 kita terjemahkan, kita pahami, kita hadam. Nah, yang ketiga, hak ketiga, amalkan. Mesti diamalkan Quran itu. Karena mengandungi perintah dan larangan. Quran merupakan signboard, merupakan katalog, tunjuk ajar, dan tidak benar kecuali benar. Quran hanya kebenaran. Bacanya akurat, membaca saja dapat ganjaran. Memandang saja dapat ganjaran, apalagi mengamalkan. Dan hak yang terakhir, yang keempat, mesti mengajarkan. Nah, ajarkan. Minimal kepada keluarga kita. Anak, putra putri, cucu kita ajarkan. Duduk, atuk dan bapaknya ngajarkan anak ini Quran. Maksudnya ini gini, gitu. Biar ada pedoman keluarga kita. Hebatkan. Ini diturunkan di bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi kalau Tuhan mengabaikan, ancamannya berat teman-teman sekalian. Coba salah satu di antara rujuk dalam surat Toha. Ayat 124. Ayat 126. 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala ya Rabb lima hajati a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasjatiha faqdal yauma tunsa. Masya Allah. Berat tuan-tuan. Artinya lebih kurang siapa memalingkan dari Quran, dari zikir, dari Quran, memalingkan dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, ampek, duablek, budek, picek. Sempit itu tuan-tuan, bukan tidak boleh jadi orang kaya. Boleh jadi orang kaya, popular, glamour, kondang kalukoka, julukan jolontoro, atau very, very popular. Boleh. Tapi hidupnya bingung. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Hatinya tidak pernah tentram. Terutama menghadapi hari-hari tuanya atau hari matinya. Coba bayangkan sekalian, apa tidak ada pada mereka? Kapal terbang ada, kapal selam ada, kapal-kapalan pun ada. Bank di mana apa, duit merata-rata dan sebagainya. Mandinya bukan air saja, mau air susu dan sebagainya. Silakan terbang kemanapun juga, oke. Tapi hati-hati Tuhan sekalian. Akan dia masih bingung. Kehidupan sempit. Kekayaannya luar biasa, macam tidak punya apa. Bingung kehidupannya. Dia jelas. Itu baru di dunia. Belum di akhirat. Di akhirat, wa naksyuru yaumal qiyamah. Aku akan giring dalam keadaan buta. Masya Allah. Mereka mereka komplain kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, lima khasana waqad kuntu basira. Kenapa giring aku dalam keadaan buta? Aku tak pernah buta pun. Di dunia tak pernah buta. Tapi apa jawab Allah? Ya begitulah. Aku berikan tanda-tanda kebesaran, kenikmatan, peringatan sebagai kota kisah pun. Gondablek. Peringatan dari diri, peringatan dari keluarga, dari masyarakat, dari negeri, dari negara, dari dunia. Peringatan banyak sekali. Engkau tak kisah. Maka hari ini kau juga ditinggalkan oleh Ta'ala. Berat tuan-tuan ya. Nah, ini memalingkan dari Quran. Jika Nabi pun pernah curhat pada Allah. Nangis pada Allah Ta'ala. Tentang memikirkan umatnya yang memalingkan Quran. Atau yang mempermainkan Quran. Atau menunggang Quran. Rujuk surah Furqan. Ayat 30 insyaAllah. Rasulullah nangis pada Allah. Ya Rabb, inna kami ittaqadu hadal Qur'an mahjura. Ya Allah, umatku menjadikan Quran mainan, permainan. Coba bayangkan. Yang ditangis Nabi, umatku ya Allah, umatku. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang kafir. Ini kita nih. Orang Islam ini. Yang Quran dijadikan permainan. Didalil dikatakan untuk pembenaran dirinya. Untuk membenarkan apa dilakukan itu seolah-olah berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi hanya keperluan kepribadian.
atau pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main-main lah tuan-tuan ya. Hati-hati, Allah Maha mengetahui benar atau tidak benar begitu. Baik, itu hadiah kedua. Quran. Syabas dan tahniah pada ibu-ibu yang tadarus, Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak juga begitu. Karena itulah Quran. Kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan. Dan terakhir, hadiah yang terakhir, nuzul Quran, Lailatul Qadar, minta maaf. Ini luar biasa. Coba bayangkan teman sekalian, hanya ibadah satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Nggak masuk akal tuan, tak logik. Tapi itu yang Allah berikan. Dan itu tinggal pilih malam 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang sudah 27 malam tadi. Tahniah saudara sekalian yang selalu tahajud. Saya ikut tuan-tuan sejak malam 21 di sini, tapi saya tidak berjamaah di belakang itu. Saya perhatikan dan sebagainya. Saya sendiri yang tuan sekalian, tapi begitulah. Alhamdulillah tahniah. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Ini kesempatan. Kalau bapak ibu yang boleh melakukan, kenapa yang lain tidak melakukannya? Apa masalahnya? Duduknya juga sama di section 20, di Shah Alam, di negeri Selangor, di negara Malaysia yang aman tentram, yang disebut paling aman di dunia, kelima seluruh dunia. Oh hebat Malaysia, tahniah tuan sekalian. Paling tentram, paling ayem, tentrem, kelima peringkat dunia. Nah, tapi tuan-tuan main-main, semana? Oke, jadi tuan sekalian, Lailatul Qadar, satu malam lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Tahniah pada tuan sekalian, ini kita nikmati. Kita rasakan sekarang sudah akan berakhir, akan meninggalkan kita. Sikit sebelum saya baca kitab ini tuan sekalian, untuk supaya lebih mantap tuan, saya bacakan hadis ini. Coba supaya tuan-tuan sekalian jangan sampai kempunan lah. Setidak-tidaknya kita menyesal ya terhadap kelekaan, kesembronoan, kendablekan kita selama ini. Baik, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana akhirul lati min Ramadan baqadis samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wasallam qila ya Rasulullah ayatu musibatin hiya qala alaihi salatu wasallam di Ramadan fa inna duruba fihi mustajabatun wa sadaqati maqbulatun wal hasanati mudafa'atun wal alabu madfu'un fa ayu musibatin adaw min dhihabi Ramadan fa idza bakatis samatul ard li ajlina fa nanu haq bil bukai wa ta'sif lima yanqatu anna min hadhil fadail wal karamah. Luar biasa. Ini tuan-tuan penyataan Rasulullah SAW sendiri yang dibacakan oleh Jabir. Masya Allah, bila akhir Ramadan, malaikat, seluruh malaikat alam maya pada dunia ya, kalau disebut itu bintang, bulan dan cakrawala semuanya menangis tuan-tuan, menguncapkan musibah li umat Muhammad, musibah, malapetaka. Jadi sahabat-sahabat suspen ayat musibatin, musibah apa ya Rasul yang menimpa umat Muhammad. Karena dhihabu Ramadan, akan ditinggalkan Ramadan. Kalau Nabi menyebut, kalau langit, bumi, malaikat menangis, kita lebih berhak untuk menangis karena tinggalkan Ramadan. Bagaimana tidak, segala kebaikan ditingkatkan Ramadan akan ditarik balik. Tinggal 2-3 malam lagi. Segala ketaatannya langsung terima oleh Allah Ta'ala, tarik balik. Segala dosa-dosa yang diampunkan ditarik balik. Segala doa yang dimakbulkan ditarik balik. Dan surga yang rindu kepada beribadah Ramadan ditarik balik. Ini setidaknya saya mengajak diri saya, Datuk Datin, merasakan penyesalan ini. Penyesalannya bukan harus menangis dengan tetesan air mata. Penyesalannya ayo kita tingkatkan. Seolah-olah kita akan ditinggal ke Ramadan itu sekalian. Suatu perkara yang berat sekali. Kita tingkatkan. Daripada apa? Ya kita rujuklah. Setidak-tidaknya rukun Islam yang 5 kita mulai. Syahadatnya. Bagaimana Datuk mengucap syahadat.
berkali-kali atau tidak dan sebagainya. Gitulah. Salat, bagaimana salat sunahnya? Salat pertama wajib dulu, jamaah atau tidak? Sepanjang Ramadan ini bagaimana jamaahnya? Subuh sampai isya oke? Oke, tahniah dan syabas. Kalau Ramadan saja jamaah pun main-main, apalagi di luar Ramadan. Karena di bulan Ramadan setan dibelenggu, tak boleh ganggu. Itu pun kita gagal, apalagi di luar Ramadan. Nah, itu caranya begitu. Jadi 3 malam penyesalan harus gunakan. Nah, supaya kita dapat nilai lebih, nilai tambah daripada Allah Ta'ala. Itu salat jamaahnya. Salat sunahnya, cobakan target 1 bulan. Setiap hari sepanjang Ramadan 11 jenis sholat sunnah. 11. Sudah belum? Yang sudah syabas dan tahniah. Yang belum coba kira. Ya setidak-tidaknya 1 bulan lah. Lakukan 11 jenis ini. Dapat sekali pun oke lah. Jangan langsung tidak sama sekali. Apa 11 itu? Kita kira balik. Pertama, sholat sunnah syukrul wudhu. Lepas wudhu, sholat sunnah. Pagi ke petang ke malam, tak ada masalah. Lepas wudhu, sholat. Kedua, salat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah, qobliyah, badiyah. Okey. Ketiga, salat sunnah duha, alhamdulillah, tahniah. Keempat, salat sunnah tahiyatul masjid. Termasuk surah tahiyat, jangan tahiyat surah, tahiyatul masjid. Kelima, salat sunnah tarawih. Alhamdulillah, tuan-tuan, tahniah, tarawih. 8 ke 20 terserah. Sebab jamaah atau tidak, yang penting tarawih. Karena mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sibuk tak sempat tonton tarawih di masjid di surau, di rumah, sholat di rumah nggak apa-apa. Tidak bisa jamaah, boleh sendirian. Yang penting jangan tinggalkan sholat tarawih. Baik, yang keenam sholat sunnah witir. Ketujuh taubat, ketujuh tahajud, ketujuh tahajud. Ke-8 taubat, ke-9 hajat, ke-10 istikharah, dan ke-11 tasbih. Masya Allah. Kalau masuk akhir Ramadan, tambah sholat sunnah istikharah. Kita berikan tuan-tuan dengan sholat tasbih. Mestinya sebelum imam datang itu sholat tahajud, sholat taubat, hajat, istikharah. Nah begitulah tuan sekalian lakukan. Tahajud pun media ya ikut Rasul 8. 8 tahajud, witirnya 3. Jadi 11. Sama ada 4, 4, 3 boleh. Atau 2, 2, 2 gitu. Gitu, rebut peluang. Tahajudnya begitu. Nah, itu masalahnya. Baik. Nah, sekalian, itu sholat sunnah. Baca Qurannya, tamu itu belum, cek balik. Sodakohnya bagaimana? Sodakohnya punya target. Tuan-tuan mesti punya wawasan. Sepanjang Ramadan, ya Allah, saya mampu setiap 1 hari RM1. Oke. Nak cash atau installment? Kalau cash, ambil RM30, masukkan kotak surau. Sebenarnya ya Allah, ini derma kami sepanjang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. RM30. Tapi ya Allah, alhamdulillah kau bersih banyak kepada kami ya Allah. Kami 1 hari RM5 ya Allah. So RM5 dalam RM30, 150 siapkan. Gitu dong. Mesti ada punya itu kepada Allah Ta'ala 150. Karena tiap hari RM5. Atau tiap malam RM5 untuk surau. Atau tiap tarawih. Boleh. Itu teknik saja. Atau diberikan lebih rezekinya RM10. Okey. Siapkan RM300. And so on lah. Karena setiap kita lebih banyak memberi, banyak kita dapat. Itu matematik Allah SWT. Jangan pernah ragu-ragu. Bukan kita berikan hilang, itu kan dunia. Tapi akhirat, beri tambah, beri tambah, beri tambah. Satu contoh yang saya sebutkan itu. Nabi pernah bersabda, para nabi dan rasul nanti yang paling lambat masuk surga Nabi Sulaiman. Karena paling banyak mendapat rezeki atau dunia, harta benda. Dan di antara sahabatku yang paling lambat masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena dia yang paling kaya. Nah waktu Nabi bersabda begitu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak ada. Tidak ngerti. Jadi balik petang, beliau kan peniaga, ahli peniagaan. Balik beritahu, ya Abdurrahman, tadi Rasul menyebutkan di antara kita ni sahabat yang masuk neraka yang masuk surga paling lambat engkau tahu. Kenapa? Sebab engkau yang paling kaya. Masya Allah. Melihat itu sekarang langsung balik atau benarnya terus dibagi-bagikan, diwakafkan, diinfakkan, habis. Tapi apa yang berlaku? Bukan semakin miskin,
bukan melarat tapi semakin kaya raya. Nah, kan itu matematik Allah Ta'ala. Jadi Tuhan jangan pernah ragu-ragu. Lakukan sesuatu last minute sebelum Ramadan habisnya lakukan. Karena di bulan Ramadan RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Hanya di bulan Ramadan. Lepas itu tak ada lagi. Baik itu sekalian, begitu juga zikir, salawat, istighfar dan sebagainya. Tingkatkan, kita cek balik untuk tinggal beberapa malam ini. Itu tanda penyesalan. Supaya macam tadi, matahari semenjak menangis, kita juga begitu. Tangisan kita wujudkan dalam bentuk meningkatkan ibadah kita. Mana yang kurang kita tambah. Oke, terus sekalian, ini supaya perlu kami, mukadimah kami sedikit untuk mengapresiasi tentang akhirnya Ramadan ini. Jangan sampai masih sembrono lagi tuan sekalian, ya. Karena sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Bukan kita meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan meninggalkan kita. Biar ada kesan yang terbaik. Minimal 3 hadiah ini kita nikmati, kita rasakan, kita syukuri. Yaitu dengan puasa, dengan nuzul Quran, dan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Lailatul Qadar masih tinggal 2 malam lagi. Malamnya malam 28, 29 masih ada. Salah satu di antaranya salat sunnah Lailatul Qadar. Salat sunnah Lailatul Qadar itu teman-teman sekalian jarang orang melihat, jarang orang melakukannya. Pada dasarnya begitu jelas sekali. Saya ucapkan lagi bagi tuan-tuan ya, untuk merebut Lailatul Qadar salah satu di antaranya salat sunnah malam Lailatul Qadar dengan 2 rakaat. Ini dalilnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ya. Tapi jarang ya, lihat hanya salat tasbih dan sebagainya. Tapi mungkin sebelum tuan-tuan salat tasbih, salat Lailatul Qadar. Niatnya juga jelas, usolli sunatan Lailatul Qadar. Itu aja. Saya bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi Lailatul Qadar rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fadil kitab wal ikhlas bi fadil kitab maratan wal ikhlas sab'a marrah fa idza salama yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah fala yaqumu min maqami ma hatta yaghfirullahu lahu wa li bawaihi wa yamasullahu ta'ala malaikatan al jinan wa yagruzuna lahul asyar wa yubnuna al qusur wa yajruna al anhar wala yakhju minad dunya hatta yara daika kullah. Artinya lebih kurang begini. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di malam Qadar, di Lailatul Qadar, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama selepas Fatihah membaca surah Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua selepas Fatihah juga membaca surat Ikhlas 7 kali. Sama kan? Selepas salam baca istighfar 70 kali, sab'ina marrah. Astaghfirullah wa astaghfirullahi wa atubu ilaih, itu cukup. Sab'ina marrah 70 kali. Terus apa? Allah menyebutkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya. Dan Allah perintah malaikat untuk membina mahligai, menanam pokok-pokok yang rindang di surga, yang mengalir banyak sungai-sungai, dan dia tidak akan mati sebelum tunjukkan tempat itu. Itu kan luar biasa. Kan Tuhan sudah sering dengar itu, lakukan. Kalau Pak Imam tidak mengajak jamaah, ya Tuhan mesti melakukan sendiri. Sebelumnya imam datang itu, atau setelah begitu. Nah itu masalahnya. Sayang dong. Karena masalahnya jelas gamblang ini cetawila-wilanya ya begitu. Kenapa tidak melakukan? Mungkin tidak tahu. Yang Tuhan sudah tahu, Tuhan lakukan dong. Rugi Tuhan sekalian. Jadi sekarang untuk rugi bagaimana? Malam nanti cover. Qadha mulai malam pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Tiap malam terus salam, berdiri lagi salam sampai 7 salam. Itu sebagai penyesalan. Ya Allah, saya tidak melakukan, ruginya. Cover. Jangan ya Allah ruginya, ya Allah ruginya. Tapi ada masa tidak melakukan. Itu sontoloyo nama itu. Itu terperangkap dengan iblis itu. Hanya ngomel saja, rugi rugi tapi tak melakukan. Cover lah. Urusan kita dengan Allah SWT. Kitabnya juga jelas, jangan bingung-bingung. Iya ke, betul ke, sokeh ke. Kalau Tuhan tuh lebih pintar daripada pengarang kitab ini, oke lah, soal-soal. Ya, goblok yang sama dengan saya aja, ikut aja lah. Goblok sombong.
Apa kita ini? Lakukan sesuatu tuan sekalian. Ini jelas, ya. Tuh jadi untuk penyesalannya begitu. Cover. Dah. Terakhir tambahan karena tinggal 2 malam lagi Lailatul Qadar. Ini dialog Nabi Musa. Nabi Musa yang dialog, yang berdoa kepada Allah. Nabi Musa salah satu nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Itu Nabi Musa. Banyak ceritanya. Dan itu yang berkontribusi dengan Rasulullah SAW tentang sholat yang asalnya 50 menjadi 5 kali. Itu adalah salah satu usaha daripada Nabi Musa. Jasanya baik dan sekalian. Dia sedang dialog dengan Allah dan kita yang untung. Apa dialognya mengenai Lailatul Qadar ini? Pertama, ya Allah saya ingin dekat kepadamu. Allah jawab, ya Musa, yang dekat kepadaku adalah orang hamba-Ku yang mau qiyamul lail di malam Qadar. Alhamdulillah tahniah dapat 1 poin. Qiyamul lail. Ya malam dan qiyamul lail, Masya Allah. Tahniah. Yang belum, jom kita kejar. Yang kedua, ya Allah saya ingin rahmat-Mu, ingin kasih sayang-Mu ya Allah. Allah jawab, itu aku berikan pada hamba-Ku yang kasih sayang pada fakir miskin di malam Qadar. Jadi waktu tuan zakat, membayar zakat fitrah ke zakat mal, jadwal Lailatul Qadar. Bantu saudara kita yang kurang berasa baik. Yang kaya sepagi makan ini, kami cari-cari mereka yang memerlukan bantuan. Karena Allah berfirman, fakir raqabah, bebaskan orang-orang yang miskin, orang yang ada kesusahan. Bukan untuk kemewahan diri, bantu mereka yang memerlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah saya ingin berjalan di atas titian bagaikan kilat. Karena besok kita di padang mahsyar adalah berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Ingin bagaikan kilat. Allah jawab, itu aku berikan pada hamba-Ku yang bersedekah, bersedekah di Lailatul Qadar. Masya Allah. Ayo lakukan sesuatu. Kalau malam pertama, kedua, ketiga, keempat tidak sedekah, cover malam nanti. Ini ya Allah sedekah saya selama 10 malam akhir Ramadan. Zop. Nah gitu baru betul. Sedekah pikiak ini maju mundur, beli baju 1 suit, oke. Berapa? 200, murah aja. Ini berapa? 3, murah aja. Masuk masjid 10 ringgit, maju mundur, macam kena tsunami, sontoloyo. Apa nih? Jangan gitulah Pak. Pikir betul-betul. Belanja ini, Masya Allah. Ini martabak sudah. Seperti John sudah lagi. Ini lagi. Berapa habis? 30. Oke. Senang aja. Padahal setelah makan terus malam masuk tandas. Beres itu. Coba kalau masuk surau. Masuk masjid. Oh selama-lamanya milik Tuhan. Coba kita rubah mindset kita. Kalau kita keluar untuk beli belanja perut itu berasa happy. Masuk masjid, masuk surau, masuk kota, masuk derma. Happy. Gitu dong. Boleh Pak? Boleh? Insya Allah senyumnya mencurigakan. Yang serius, yang betul, Allah akan memberi kita kenikmatan. Baik. Yang keempat, ya Allah saya ingin duduk di bawah pohon yang rindang di surganya, ada pohon yang rindang dan buahnya atas permintaan. Maksudnya apa? Katakan ibu-ibu duduk. Ya Allah saya ingin rasanya makan durian pedas. Karena dunia tidak pernah ada durian pedas. Tetap ingin, boleh. Dan pedian. Pedas tapi tidak sakit perut, makan enak, ada. Terus Allah jawab, itu aku berikan pada hamba-Ku yang bertasbih. Alhamdulillah salat tasbih, tahniah. Oke. Yang kelima, ya Allah bertasbih di Lailatul Qadar, semua Lailatul Qadar ini. Yang kelima, ya Allah saya ingin mendapat bebas dari api neraka. Allah jawab, itu akan berikan pada hamba-Ku yang beristighfar di malam Qadar. Dan terakhir, ya Allah saya ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Allah berfirman, itu akan berikan pada hamba-Ku yang sholat sunnah 2 rakaat di malam Qadar. Oke tuan? Alhamdulillah. Jelas ya? Ini untuk peringatan supaya kita tidak menyesal. Mumpung masih ada 2-3 malam ini, kita rebut peluang kemasan ini supaya Ramadan yang terbaik bagi kita. Oke sekalian, alhamdulillah sekarang kita bicara kitab kita. Ya alhamdulillah sikit-sikit apa. Dalam lipatan kecil ini
Sudah hadis keberapa ya? 11 ya? Betul? Mana kitabnya? Ada kan? Betul? Hadis ke-11. Muka surat 90, muka surat 27. Ya. Kitabnya hadis ke-12. Ke-12, oke. Ke-12 berani sabar ya. Baik. Muka surat 30. Kita baca. An Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abd qala Allah taala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulun na'am fayaqulu qabattum tamratal fuadi fayaqulun na'am fayaqulun famadha qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja' fayaqulu Allah ta'ala ibnu li abdi banu atau ibnu bula ya banu bula li abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Artinya lebih kurang daripada Abu Musa radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak hamba Allah meninggal dunia, mati, Allah akan berfirman kepada para malaikatnya dengan bertanya, apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku, anak Adam? Mereka menjawab, iya, sudah ya Allah. Allah bertanya lagi, kamu telah mengambil nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, iya. Allah bertanya lagi, apa yang diucap oleh hambaku ketika kematian baik anaknya atau keluarganya? Mereka berkata, dia memujimu dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah SWT memerintahkan para malaikat dengan berfirman yang bermaksud lebih kurang, binakan Bano atau Ibnu tadi untuk hambaku ini satu mahligai di dalam surga dan namakan ia dengan nama Baitul Hamdi, yaitu mahligai kepujian. Masya Allah. Untuk kesabaran bagi seorang tua atau keluarga yang ditinggal kematian oleh keluarganya. Keterangannya, sifat sabar sangat penting bagi seluruh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kita tidak dapat lari daripada dua keadaan. Ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang cocok dengan kemauan kita, seperti kesehatan, harta, pangkat, berpengaruh, dan sebagainya. Dan ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menyedihkan hati, seperti ditimpa musibah, kematian orang yang kita sayangi dan sebagainya. Maka dalam kedua situasi ini kita perlukan kesabaran. Sabar ketika bergembira adalah dengan memastikan
semua nikmat pemberian Allah SWT itu kita syukuri dan dikendaki dengan baik dan dan dikendalikan atau dilaksanakan dengan baik. Sebab jika dibiarkan tanpa pengendalian yang sempurna, kita akan terjerumus dalam kelazatan dan kemewahannya dan dibimbangi, ianya akan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Baik, itulah tuan-tuan sekalian, artinya syukur. Jadi suasana kadang menguntungkan, kadang merugikan. Tatkala menguntungkan, ya ada syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Segala kenikmatan kita atur dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya syukur itu kita gunakan anugerah tadi dengan cara untuk ibadah kepada Allah SWT. Baik. Ada satu ketika, tuan sekalian, ujian Allah itu terbagi menjadi dua ya. Itu adalah ujian baik dan ujian tidak baik. Ujian baik yang tadi kenikmatan, kebahagiaan, pangkat, kesehatan, kepintaran dan sebagainya. Ujian yang tidak baik ya kemiskinan, sakit, terfitnah, terhina. Itu pasti akan berlaku pada siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Namun ada solusinya. Tatkala kita diberikan ujian kebaikan, yang ada syukur. Tapi tatkala diberi ujian yang tidak baik, kita sabar. Bagaimana kita tahu syukur atau tidak? Itu persoalannya. Kita melihat kita ini termasuk orang syukur atau tidak. Menurut daripada kajian ulama sufi terutama Al-Hasan Al-Basri, untuk melihat kita ini syukur atau tidak bisa diperhatikan dari 3 aspek. Pertama, lihat daripada lisan kita. Tatkala datuk datin sekali menerima kenikmatan, apa kata lisan ini? Kalau kita makan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur. Ini namanya orang bersyukur. Tapi kalau lisannya mengatakan, ya mesti aja, ini strategi saya, ini usaha saya, ini buah pikiran saya, pastilah begini, kufur. Dilihat. Jadi hati-hati tuan-tuan, lisan ini. Kedua, perhatikan anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah mendapat kenikmatan, pergi mana dia? Wah, pergi haji, pergi umrah, pergi masjid, kenduri, panggil teman-teman, hadiah pada teman-teman yang memerlukan. Ini syukur. Tapi sebaliknya, anggota badan pergi ke melancong sana, melencong sini, berhura-hura, maksiat, kufur. Dan terakhir, harta yang diterima daripada Allah tadi digunakan untuk apa? Nah, kalau digunakan untuk membina masjid, membina surah, membina madrasah, membantu fakir miskin, insyaallah, pokoknya kebaikan. Syukur. Tapi dia digunakan untuk berfoya-foya, juga kufur. Itu aja persoalannya. Jadi itu, tatkala syukur atau kufur bisa dilihat dari 3 aspek tadi. Satu ketika dulu pernah berlaku pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, tatkala diberitahu oleh burung hud-hud bahwa ada di negeri Sabak timur sana, dipimpin seorang ratu, tapi menyembah matahari. Nabi Sulaiman kirim surat melalui burung tadi. Dan akhirnya Balkis panggil itu tentara-tentaranya atau pembesar-pembesarnya. Ini ada surat dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, macam mana ini? Pendapat daripada para pembesar itu mengatakan kita serang aja Tuan Ratu, kita negara yang kuat, kita serang. Tapi Ratu Balkis pintar pula. Nanti dulu, kita ada 2 strategi. Plan pertama, kita kasih hadiah dulu. Kalau dia diberi hadiah dan terima, itu bisa kita hancurkan nanti. Tapi kalau tidak terima, kita kena hati-hati.
Itulah ceritanya begitu. Jadi oleh karena itu tuan sekalian, hati-hati dengan hadiah-hadiah begitu itu. Biasanya orang suka menerima hadiah, mesti hancur. Dia tidak punya identiti. Dia akan hilang kewibawaan, hilang dan sebagainya. Nah, ini cara untuk menghancurkan seseorang. Dikasih hadiah dulu. Tentunya hadiahnya bukan 1.000-2.000 jutaan lah tuan sekalian. Itu biasanya begitu. Baik, lepas begitu, singkatnya cerita Nabi SAW mengatakan, oleh karena ada serangan dari Ratu Balkis, siapa yang boleh memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana saya? Ratu Jin Ifrit angkat tangan, saya Rasul. Sebelum Tuan berdiri tempat duduk sudah sampai. Wah, ini surprise. Tapi Nabi Sulaiman belum mengambil tindakan. Bijaksana betul. Memberi kesempatan yang lain, kok ada lebih hebat? Ternyata betul. Dari perwakilan ulama, dari manusia, mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, insya Allah atas izin Allah, saya boleh mendatangkan sekelip mata saja. Pejam celek sudah sampai. Nah betul, silakan. Sejam celek sudah sampai. Melihat suasana yang surprise ini keluar kata-kata dari mulut Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am nakfur. Ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku untuk menguji aku, sama ada aku syukur atau kufur. Nah, ini letaknya di situ. Jadi ujian dari Allah baik atau tidak baik, kesimpulannya syukur atau kufur. Untuk dia syukur atau kufur tadi, tengok 3 perkara tadi. Baik, kita teruskan. Sabar ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Fikirlah secara positif bahwa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Lalu kita menerima dengan hati yang ridha dan yakin bahwa Allah memberi pahala yang besar dan Allah akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik dari musibah itu. Orang yang ridha dengan kematian anak atau saudara sebenarnya telah mencontohi akhlak mulia Ummu Sulaim yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Beliau Rasulullah baik, dipuji Rasulullah SAW. Baik. Terakhir, Imam Al-Ghazali membahagi sabar kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Diikuti pula dengan sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan terakhir, sabar yang menghadapi musibah. Baik, tuan sekalian, mengakhiri kuliah ini jadi kembali sabar. Jadi final atau sabar itu sebenarnya ayat Allah sendiri yang menentukan. Tatkala Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, aku benar-benar menguji kepada kalian dengan 5 ujian tuh, itu dah popular tuh. Tapi ayat selanjutnya yang ini puncanya, itu benang merahnya. Konsolnya wabasyiris sabirin, kata Allah. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Ayat terakhir. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kemuncaknya. Jadi orang sabar yaitu orang yang tatkala menerima musibah kembali kepada Allah. Inna lillahi, ya kami adalah dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, akan kembali juga kepada Allah Ta'ala. Itu orang sabar. Bukan lari kepada manusia, bukan lari kepada benda, bukan lari pada makhluk, bukan meroyan, bukan gremeng, baliknya kepada Allah. Ini kena musibah, baliknya kepada manusia. Dan manusia pun perasuah, penipu dan pembohong, hancur tuan-tuan. Itu bukan orang sukses. Orang sukses hanya kembali kepada Allah, itu ayatnya. Tapi kenapa? Katanya paham Quran, tapi kenapa waktu kena ujian tidak kembali kepada Allah? Mestinya ajak diri, ajak keluarga, ajak anak buahnya, jom pergi masjid, pergi surah atau pergi padang sana, salat hajat, salat taubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu mestinya begitu.
bukan ngomel sana ngomel sini dan sebagainya. Dan kita tahu Allah sendiri akan memberi ujian. Itu ayat wala nabluwannakum. Maka benar-benar mesti aku uji kalian. Ayat ini menggunakan lam taukid ditambah nun taukid sakilah. Mesti benar-benar aku akan uji kamu sekalian. Tidak ada tidak diuji, Allah semua diuji. Sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah tidak akan memberi ujian kecuali mereka yang mampu. La yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberi beban kecuali yang tidak, bagi yang mampu. Allah tahu ukurannya. Ini berujian berat karena dia mampu. Ini sedikit karena tidak mampu. Jadi tak kala datuk datin sekali berujian yang berat, yakinlah bahwa kita ternyata dipilih oleh Allah karena kita mampu melaksanakan. Kita mampu menerima ujian tadi. Tapi sekali lagi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balilah kepada Allah, nangislah kepada Allah taala, bukan menangis kepada manusia, bukan meroyan, bukan geremeng macam kumbang. Nanti akhirnya yang ada sakit hati Tuhan sekalian, penyelesaian tidak mungkin dan akhirnya sakit. Oke Tuhan sekalian. Dan terakhir ini komentar daripada Imam Al-Ghazali juga bersesuai dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa ternyata sabar itu ada 3 jenis. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi taat, sabar menghadapi maksiat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, sabar menghadapi musibah dapat 300 poin. Kalau tuan belajar suka MLM dapat 3 poin, 3 QV atau PV 300. Orang aja sabar menghadapi musibah dapat 300 poin. Kedua, sabar menghadapi taat dapat 600 poin. Masya Allah. Dan yang sabar menghadapi maksiat dapat 900 poin. Dan Datuk Datin dan sekalian jujur, hari ini pagi ini kita dapat 3-3-nya. Pertama, sabar menghadapi musibah. Datang pengajian ini musibah tuan-tuan. Tadi malam qiyam gini-gini ngaji lagi, datang enggak, tidak, datang enggak. Pikirannya begitu, datang tidak, hari datang macam gini, nanti dengan semacam itu. Ya, perang dalam dirinya. Tahu-tahu datuk, dia ambil kita, tak, tutup pengajian. Sabar. Menghadapi musibah, layak dapat 300 poin. Dan kedua, sabar menghadapi taat. Kita sedang taat nih. Di awal-awal bahasa tadi, Bismillahirrahmanirrahim. I'tikaf fi hadal masjid sunnah ta'ala. Subhanallah. Terus salat tahiyatul masjid, baca Quran, zikir, salawat. Masya Allah, luar biasa. Dengar azan, lepas azan sekalian kita salat sunnah sebelum subuh. Itulah nilainya luar biasa. Terus salat jamaah subuh. Kan Nabi pernah mengingatkan, kalau salat isya berjamaah nilainya seperti separuh malam kita qiyam. Kalau salat subuh berjamaah seperti sepanjang malam. Ini setengah dari para ulama mengajarkan kalau tuan-tuan tidak sempat qiyam dan sebagainya, maklumlah orang sibuk, macam tuan kan berniaga ke sana kemari, tak sempat seperti teman-teman yang ada masa begitu. Diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu sejahtera. Kalau tak sempat qiyam, saudara sekalian, ada ajaran salat telah isya berjamaah dan separuh malam. Tuan qiyam separuh malam nilainya. Jadi tak sempat maklum lagi mana orang kan kesibukannya berbeda-beda. Jangan seperti tuan sekarang mesti datang ini, enggak usah. Islam tuh relax, enjoy. Jangan terus mesti gini mesti nanti kacau nanti pikiran tuh. Ya Allah tidak sempat qiyamul lail dan sebagainya karena sibuk menguruskan anak itu. Ada ini ulama suka bergurau begitu. Tuan-tuan, kita memeluk istri, berhubungan dengan istri itu ibadah. Dan itu lebih populer, lebih disukai orang ramai daripada qiyam. Orang qiyam berat ini dan sebagainya. Coba kalau berkelon atau berpeluk dengan istri, sudah ibadah. Jadi tuan-tuan, Islam itu mudah. Jangan mesti gini, tak payahlah. Jadi baru 2-3 kali aja ngomongnya seolah dia paling ibadah. Enggak, itu ibadah juga.
memeluk anak cucu adalah ibadah. Jadi yang tak sempat begitu, sholat subuh berjamaah nilainya seperti sholat satu malam penuh, qiyam penuh. Tuh. Kan enak kan, alternatif itu Allah melalui Rasulnya diberikan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang tidak bisa melakukan. Ada kesempatan masing-masing. Oke, jadi kita tadi taat. Sampai sekarang dapat 600 poin. Dan terakhir, sekaligus kita tidak maksiat. Kita sabar menghadapi maksiat, tidak maksiat. Dapat 900. Nah inilah, itu namanya sabar. Jadi tinggal kita memanifestasikan atau mengaplikasikan dalam bentuk begitu. Oke Tuhan sekalian, begitulah ya. Kita satu hati saja pagi hari ini. InsyaAllah kita bersua pas hari raya. Jadi selamat berpuasa, selamat memburu Lailatul Qadar yang masih ada itu. Tapi menurut kajian Imam Al-Ghazali biasa mengadakan satu penyelidikan. Biasanya Lailatul Qadar turun ditinjau daripada awalnya kita berpuasa. Kebetulan tahun ini awal puasa jatuh hari Selasa. Insya Allah dijangka Lailatul Qadar turun di malam ke-27. So malam tadi. Sekarang Tuhan tengok rasanya bagaimana. Bandingkan dengan 21, 23, 25 dan 27. Yang penting ada ulama yang berpendapat, jumhur ulama berpendapat orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang rajin ibadah, ya puasanya disiplin, tuntas, tarawehnya, witirnya, sodakohnya, baca Qur'annya, itu insya Allah. Bukan datang-datang malam 21, malam 22 pergi bazar, 23 pergi surau lagi, 24 pergi pasar Jawa, kemudian 25 pergi surau lagi, 26 pergi shopping. Orang itu namanya bukan Lailatul Qadar, Lailatul Modar. Bukan begitu caranya sehari, tiap-tiap malam melakukan begitu. Oke teman, sekali lagi terima kasih dan sekaligus selamat menyambut Idul Fitri, selamat menyambut hari kemenangan. Idul Fitri adalah hari kemenangan karena kita setelah di-upgrade, dikodok, digembleng 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya qiyam, layak mencapai kemenangan. Maka disebut hari Idul Fitri, hari suci kembali. Baik, kita berhenti pada hadis ke-13. Mengakhiri kuliah, biasalah Tuhan sekalian ya. Saya audit itu malaikat saja. Ini pondok kita yang bantu ini. Ini kan saya waktu itu cakap Tuhan sekalian pada bulan 12 saya beli tanah. Panjangnya 180 kaki, lebar 5. Ketika itu kita ada DP bayar, harganya ini 270 juta Tuhan sekalian. Dan kami sudah DP bayar deposit 100 juta. Alhamdulillah bulan Ramadan ini atas dasar bantuan semuanya termasuk sekalian, kami juga membayar 100 juta lagi. Tinggal 30 juta. Alhamdulillah. Jadi sepanjang Ramadan terima kasih. Kami beri khataman Tuhan, dan dalam sepanjang bulan Ramadan di pondok kami ada 5 kali khatam Quran dan tahlil akbarnya kita berikan. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan itu kita bagi setiap tahun sekalian pada orang duafa, pasakin, guru-guru dan semuanya itu sekitar 20 juta rupiah lah. Kami dah bagi semua dan sebagainya. Dari itu semua dari bantuan sekalian. Oke? Dan terakhir, bagi bapak ibu yang akan kita rombongan kita nanti, insya Allah kita dah siap, tiket dah siap semua, tinggal nanti kita umumkan. Siapa yang bapak ibu mau ikut, masih ada kesempatan, masih boleh. Tanggal 6 hingga 10 Mei, kita akan berangkat ke Indonesia. Itinerary-nya juga ada begitu, murah Tuhan sekalian ya. Oke, yang belum menyusul masih bisa. Itu aja, terima kasih. Dan waktu doa sudah masuk, kita bersama-sama. Itu orang-orang Sontoloyo. Ini namanya orang Aboge itu, orang Aboge itu. Itu sudah tak betul itu. Islamnya tak betul itu. Islam di Gunung Kidul sudah raya dan sebagainya. Itulah Islam. Ini namanya Aboge itu sekalian. Aboge itu Islamnya. Itu betul. Kurang viral macam itu.
Macam-macam di sana, terawih 7 menit pun ada. Dan macam kelakuannya macam itu. Tapi itu adalah bukan Islam yang sebenar. Yang ngaku aja Islam, masih ada kejawen-kejawenan, masih ikut ajaran-ajaran yang tak betul. Naudzubillah min dzalik. Baik. Macam mana Indonesia tidak pilih melarang, dia kena ada kebebasan dan ada kebebasan, jangankan beragama, ya beraliran kepercayaan pun masih diterima. Jadi dia kebebasan tapi tetap terbabas pula tuannya. Terbabas itu sudah tidak betul. Ya. Oke. Jadi itu terima kasih. Kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara aman, tentram, sejahtera, badatun, tayyibatun, rabbul ghafur. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita sembahyang duha berjamaah. Pak Imam mana? Imam.